bahasa A? Ya. Oke. Jadi seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membuka dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak akan mengabsen setiap dari antum semuanya, ya. Barang siapa yang hadir maka bilang hadir, ya. Fahimtum? Ainur Akhwani, Aprilia Miranda, Aufa Rijal Rais, Dina Kaila, Fadli Maulidin, Gatan, Iklim Aswadi, Karadisa Rahma, Al-Kausar Mirza, Kaiden Al-Farisel, Mutia Delmira, Nurani Surah, Nur Aini, Azil, Rahmadani, Selviana Azhar, Sultan Hafid, Syarif Rifki, Hanif, Taufik Rahman, Alhamdulillah, luar biasa hari ini hadir semuanya. Nampak semangat dari anak-anak kelas 1 1. Kemarin yang kecelakaan siapa, ada ke motor? Sultan, ya? Mana Sultan? Dah sembuh? Parah nggak sakitnya? Oke. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mada darsunal an? Darsunal an. Al-lughatul Arabiyah. Oke, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Sudah siap mengikuti pembelajarannya? Alhamdulillah. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertama mufrad, dan kedua kita juga sudah mempelajari tentang percakapan. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang teks qiraah atau bacaan. Oke, dari semua yang kita pelajari itu, ada satu gramatikal atau qawaid atau bahasa Indonesianya itu kaidah bahasa Arab yang tercantum dalam pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mubtada wal khabar. Jadi kan kita sudah sampaikan nih tujuan pembelajaran sama manfaat pembelajaran di pertemuan yang lalu. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari gramatikal itu, mubtada dan khabar. Untuk teknisnya, pertama kita akan pahami dulu apa itu mubtada dan khabar, baik itu dari pengertian singkatnya dan juga contoh-contohnya. Setelah kita pelajari tanya jawab, diskusi dan sebagainya, nanti Bapak menyediakan suatu kerja kelompok yang akan antum kerjakan berkaitan dengan mubtada dan khabar, ya, berkaitan dengan mubtada dan khabar. Jadi Bapak harap dalam mempelajari
mubtada dan khabar ini semuanya harus menyimak dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanya. Jangan ada yang malu bertanya ketika pembelajaran. Karena malu bertanya itu bisa sesat dijawab. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang mubtada dan khabar. Ada yang tahu? Sebelumnya ada yang tahu apa itu mubtada dan khabar? Nggak tahu? Ada yang pernah dengar kan? Apa itu mubtada? Pernah? Kapan dengarnya? Senin kemarin. Oke, mubtada ya. Kita bahasakan. Ini saya kasih pengertian yang singkat tapi mudah dipahami. Kalian mau definisi yang pakai bahasa Arabnya atau yang singkatnya? Yang singkat. Kalau pakai bahasa Arab, arti semua yang dulu ada ini panjang. Jadi kita Bapak akan kasih pengertian yang singkat, padat dan jelas. Coba langsung kalian pahami. Jadi mubtada adalah subjek. Sedangkan khabar ya, khabar itu adalah info si subjek. Contoh, Gatan adalah seorang siswa. Gatan adalah seorang siswa. Yang mana subjek, yang mana infonya? Subjek kan? Infonya? Siswa, seorang siswa. Kaiden adalah seorang pegawai sekolah. Pegawai. Yang mana subjek, yang mana info? Siapa namanya? Nah, itu sedangkan infonya pegawai sekolah. Maka dari itu kita pakai yang bahasa Arabnya. Siapa tadi namanya? Gatan ya. Ya, Gatan Polibun. Coba ulangi, Gatan Polibun. Gatan Polibun. Dari kalimat yang pertama, yang mana mubtada'nya atau subjek? Gatan. Yang mana khabarnya? Polibun. Gatan adalah seorang siswa. Gatan sebagai mubtada, polibun sebagai khabar. Oke, ini subjek ini mubtada, infonya itu khabar. Oke, kita sekarang pakai yang masalahnya mubtada khabar. Jangan pakai lagi subjek dan info si subjek. Tapi mainkan ke dalam bahasa mubtada dan khabar. Kaiden muwazzafun. Kaiden muwazzafun. Yang mana mubtada? Kaiden. Yang mana khabar? Muwazzaf. Oke. Dari dua contoh ini, kira-kira paham mubtada dan khabar? Alhamdulillah. Kita tambah lagi contohnya. Ini nama orang. Sekarang kita pakai kata ganti. Ada yang tahu kata ganti?
Ada yang tahu kata ganti? Coba. Kata ganti itu saya, kamu, dia, kalian. Itu namanya kata ganti. Kalau bahasa Arab itu isim dhamir, kata ganti. Oke, ada saya bahasa Arabnya ana. Kamu laki-laki bahasa Arabnya anta. Kalau kamu perempuan anti. Kalau dia laki-laki dia huwa. Kalau dia perempuan hi. Ya. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga. Huwa talibun. Huwa talibun. Huwa talibun. Huwa talibun. Ada yang tahu artinya? Dia laki-laki seorang siswa. Huwa talibun. Yang mana mubtada'nya? Huwa. Yang mana khabarnya? Talibun. Karena talibun ini itu tentang siswa. Oke, yang keempat. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Hiya talibatun. Yang mana mubtada? Hiya. Hi. Khabar. Talibatun. Talibatun. Kenapa di sini talibatun bukan talibun? Karena dia itu cewek atau perempuan. Masih ingat kata kerja yang ada yang laki-laki sama yang perempuan? Apa perbedaannya? Kalau laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki misalnya talibun, kalau perempuan talibatun. Yang menjadi perbedaannya apa? Apa namanya ini? Apa namanya? Marbutah. Ada satu lagi itu beda lagi. Ini marbutah. Yang satu ini maftuhah. Oke. Kalau muwazzafun yang perempuannya jadi muwazzafatun. Kalau mudarrisun perempuannya jadi mudarrisatun. Itu lagi. Kalau sa'iqun, nanti perempuan ditambah tun. Tambah apa? Hiya talibatun. Hiya talibatun. Artinya dia perempuan seorang siswa. Contoh yang kelima. Nadia muwazzafatun. Apa artinya? Muwazzafatun. Apa arti muwazzafatun? Baik. Nadia seorang yang mana mubtada? Nadia. Yang mana khabar? Muwazzafah. Kenapa muwazzafatun? Kenapa bukan muwazzafun? Karena Nadia ini perempuan. Ini perempuan. Kalau kaiden nanti jadinya muwazzafan atau muwazzafatun?
mubtada'nya perempuan, maka kabarnya jadi perempuan kecuali satu, yaitu ana. Apa arti ana? Ana itu bisa salah satu di antara dua, bisa tolibun, bisa tolibatun, tergantung orang yang ucapin. Kalau diucapkan oleh laki-laki, anak tolibun atau anak tolibatun? Kalau diucapkan oleh anak perempuan, anak tolibat. Tergantung apa? Oke, tergantung yang ucap. Maka dari contoh mubtada dan khabar ini kita bisa lihat bahwasanya mubtada itu selalu di awal, kabarnya setelah mubtada kemudian khabar. Juga kita bisa lihat kalau mubtadanya laki-laki, kabarnya enggak. Kalau mubtadanya perempuan, kabarnya perempuan kecuali kalau mubtada itu bebas, tergantung orang yang ucapin. Misalnya diucapin sama Kaider, anak tolibun. Kalau diucapin sama siapa namanya? Kalisa ya? Kalisa, jadi tolibat. Oke, ini contoh dari mubtada dan khabar. Maka materi kita hari ini adalah mubtada dan khabar. Mubtadanya nama orang ataupun kata ganti. Kata ganti ya. Kata ganti yang sudah kita pelajari ada kurang lebih ada 5. Yang pertama itu ada ana, anta, anti, ada huwa, ada dia. Oke, ana artinya sa, anta kamu laki-laki, kamu LK laki, anti perempuan, huwa dia laki-laki, dia perempuan. Nah, jadi mubtada yang kita pelajari hari ini itu kalau nggak dari kata ganti ini maka dari nama orang. Ada kalanya kata gantinya itu ana, anta, anti, huwa, dia. Atau ada kala nama orang, misalnya Umar, Zaidun, Maryam, siapa lagi? Kayak Nadia, Kaiden, Jantan, itu kan nama orang semua kan? Ada nama orang yang laki-laki, ada nama perempuan. Kaiden misalnya, Kaiden laki-laki, berarti kabarnya laki-laki. Gatan laki-laki perempuan, berarti kabar